tidak bisa mengharapkan kesalahan dari sebuah tim untuk bisa menipiskan jarak. Ya. Tentunya dengan tekanan bisa juga mempengaruhi permainan lawan dan juga mental. Masih dikuasai Surabaya Samator. Kali ini Randu. Rifan. Rifan. Seorang Rifan. Terbang dan langsung saja melakukan spike yang sulit sekali diantisipasi oleh para pemain Jakarta Electric. Pukulannya di atas blok ya, Bu Levi ya. Dalam tayangan ulang kita saksikan, sangat cepat. 17-14 kedudukan untuk sementara di set yang kedua. Kali ini, berusaha dikejar. Sebuah spike yang dilakukan oleh Asmani tidak bisa diantisipasi. 15-17 kedudukan. Tambahan angka bagi Jakarta Electric dalam tayangan ulang. Pelok berusaha untuk mengejar bola. Jatuh bangun Oki Puji Setiawan. Dan inilah Osmani. Serve sudah dilakukan. Back attack masih bisa diantisipasi. Baik sekali. Luar biasa. Antisipasi yang dilakukan oleh Osmani Cameo atas gerakan menipu yang dilakukan oleh Rifan berhasil terbaca dan memberi tambahan angka bagi Jakarta Electric. 16-17. Cukup seru sekali. Pergantian pemain tampaknya dilakukan oleh Jakarta Electric. Kunci masuk dan Sigit keluar. Ini strategi untuk memperkuat blok pergantian ini. Karena 3 orang relatif cukup tinggi ini, Putun mengambil inisiatif dia untuk memperkuat blok sehingga diharapkan akan memperoleh poin dalam kondisi bertahan. Benar-benar adu taktik. Tak hanya adu teknik para pemain, benar sekali seperti yang baru saja Anda katakan. Dan kali ini para pemain dari Jakarta Electric PLN berhasil memblok spike yang dilakukan oleh Randu dalam tayangan ulang. Osmani lagi-lagi berhasil menggagalkan spike. Randu, tambahan angka 17-17, kedudukan sama kuat. Tidak sempurna menerima bola spike, masuk kembali Sigit. Ya, karena memang pengganti ini relatif cukup tinggi badannya, sehingga memang dia diharapkan untuk memblok bola-bola serangan dari Samator. Dalam tayangan ulang, 17-18 masih bagi kumpulan Samator. Yondri, Sigit, ini dia main yang cukup diharapkan bisa memberi kontribusi. Irbansyah, sang pelatih dari Surabaya Samator, tampak bagaimana antusias para supporter Mada Tigor Among Rogo. Sayang sekali baik dari Asmani. Selisih 2 poin lagi. Seperti tadi saya katakan, Bu Levi, jangan sekali-kali melakukan kesalahan pada saat kita punya inisiatif menyerang. Karena asumsi itu berseberangan dengan yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan kendali serangan. Kita harus mendapat poin. Baik sekali, seperti yang baru saja Anda katakan, inilah antusias para supporter. Serve sudah dilakukan. Yondri, keras sekali, tidak bisa diblok dan diantisipasi oleh para pemain dari Surabaya Samator. Spike keras dari pemain asal Kuba yang dimiliki oleh Jakarta Electric PLN. Dalam tayangan ulang, merubah skor kembali. Selisih 1 angka 18-19 masih bagi keunggulan Surabaya Samator. Membuang bola Yandri. Ya. Sebenarnya sama saja, Bro Levi. Kalau kita memberikan serve yang relatif cukup mudah, sehingga lawan akan melakukan passing dengan cukup baik, itu akan membuat lawan melakukan kombinasi serangan yang menyulitkan pertahanan. Sehingga kita ambil spekulasi server yang menyulitkan, yang mematikan sekaligus. Kembali blok dari Alexander. 21-18 bagi keunggulan Surabaya Samator. Ya, memang di poin-poin 20 ini adalah benar-benar kita tidak boleh melakukan kesalahan. Semuanya harus sesuai skenario. Karena begitu masuk angka 20, itu secara psikologis lawan tertekan. Kenapa? Karena memang mendekati akhir 25 ya 25 itu psikologis itu.
Dan itulah tentunya kekuatan mental juga sangat diperlukan. Betul. Kalau tim yang atau pemain yang dia tidak terpengaruh dengan skor, berapapun skor lawan, dia tetap akan fight. Walaupun itu dia sudah 24 ataupun masih 23, tetap mereka akan fokus untuk bagaimana memperbaiki timnya sendiri. Kedudukan untuk sementara di set kedua adalah 18-21, masih bagi keunggulan Surabaya Samator. Setelah sebelumnya Jakarta Electric berhasil mengamankan set pertama dengan keunggulan 25-19. Dan kali ini kembali pergantian dilakukan oleh pemain Jakarta Electric PLN. Juliadi masuk. Puji Setiawan. Ya, saya pikir seorang Oni ataupun Antonius dia tidak jelek melakukan permainan. Cuman memang Putut ini berusaha untuk merubah pola permainan yang mungkin menurut Samator sudah terbaca. Sehingga Putut Marahinton mengambil inisiatif mengganti pengatur serangan. Serve, Surabaya Samator sudah lakukan. Spike, oh! Kembali blok yang sangat baik diperlihatkan oleh para pemain Surabaya Samator. Oki yang melakukan upaya spike tidak bisa menambah keunggulan bagi Jakarta Electric. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana Nizar baik sekali Osmani spike sangat keras. 19-22 kedudukan untuk sementara di set yang kedua kali ini. (19-22) masih bagi keunggulan Surabaya Samator. Osmani sekarang siap untuk serve. Spike, oh, keluar. Tambahan angka bagi Jakarta Electric. 19-22 masih melakukan perlawanan. Semakin menarik Bung Lodri jalannya pertandingan. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Alexander tidak mampu memaksimalkan keunggulan. Tadi memang sepertinya menyentuh blok dari Jakarta Electric PLN, tapi pengadil lapangan baik itu wasit maupun linesman mau termasuk wasit 1 dan 2 menyatakan bahwa bola itu mulus tanpa terkena sentuhan sedikit pun dari Jakarta Electric. Nah, dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana spike yang dilakukan oleh Alexander jatuh di sisi kiri arena permainan dari Jakarta Electric PLN dan justru menambah angka bagi wakil ibu kota. Untuk sementara 20-22 kedudukan di set yang kedua kali ini. Tentunya satu angka yang sangat berharga bagi ambisi dari Surabaya Samator untuk setidaknya mencuri set yang kedua setelah tertinggal 25-19 di set karena yang mereka pertama. pegang kendali serangan Bu Levi. Jadi memang mereka harus mendapat poin dari situasi seperti ini. Osmani spike masih bisa baik sekali. Buah spike dari Oki berhasil menambah angka bagi Jakarta Electric 21-22. Yang saya katakan poin-poin ini kritis. Jadi kalaupun mereka memimpin angka, tapi karena selisihnya cuma 1, pressure itu ada di sisi Surabaya Samator. Dan Osmani Cameo tampaknya spesialis untuk melakukan serve yang cukup maut. Sebuah bola cepat langsung dieksekusi oleh Mahfud. Memberi tambahan angka 23-21. Tidak terantisipasi dalam tayangan ulang. Baik Mahfud. Semakin mendekati angka 25 Bung Lodri. Semakin seru. Semakin sengit persaingan. Alexander sudah serve. Yandri. Tampaknya menyentuh tangan dari pemain Surabaya Samator. Angka bertambah bagi Jakarta Electric 22-23. Spike yang sangat baik dilakukan oleh Yandri. Kedudukan kembali menipis 22-23. Dan timeout diminta oleh tim Jakarta Electric. Apakah ini sebuah strategi juga Bung Lodri untuk melakukan timeout di set? Ini lebih banyak mengenai strategi bagaimana bertahan karena Jakarta Electric memegang serve sehingga serangan ada di sisi Samator. Makanya saya yakin seorang Putut Marheto mungkin
mengambil time out ya itu